Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah sahabat berilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah puasa berapa Pak? Kedua. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Al-Fakir pada malam hari ini akan menyampaikan tema foto yang berjudul Teks Langit sebagai Laboratorium Ilmu. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Kita sekarang ini hidup di zaman laboratorium. Segala sesuatu diuji, betul? Segala sesuatu diukur, segala sesuatu diverifikasi. Obat uji klinis, teori uji empiris, dan data uji statistik. Maka pada malam ini Bapak Ibu, yuk kita akan masuk pada salah satu laboratorium, bukan lab kampus, lab rumah sakit, tapi kita akan masuk lab Al-Qur'anul. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar bacaan ritual, betul? Hanya fasya di lisan. Tetapi Al-Qur'an adalah sebagai fondasi peradaban kita. Maka dari itu daerah Bapak Ibu, surat pertama yang turun surat apa masih ingat? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka ayat ini atau surat itu turun bukan sebagai bacaan ritual, tetapi sebagai bacaan intelektual. Bukan perintah ritual, tapi perintah intelektual. Maka Al-Quran kalau hanya dibaca, khatam, dihafal, ya, tapi tidak berarti untuk merubah diri, maka hanya fasih itu, tapi tidak tajam pikiran. Itu adalah Bapak Ibu rahmatullah. Karena perintah intelektual, ngomong-ngomong, tidak hanya cerdas secara akademik, otaknya tidak ada belajar ilmu akademis, meski SMP SMA sampai kuliah, tapi juga Quran mengajar kita supaya cerdas spiritual. Sebelum belajar diisi intelektualnya, imannya, hatinya diisi dengan spiritual. Makanya mahasiswa SMA belajar mikir diri untuk memberikan hati, untuk memenuhi hati. Hatinya bersih, jernih, nanti intuisi timbul tiba-tiba ide kuat sekali bertebaran di diri kepala kita yang masalah. Gak bisa dari kita tulis supaya nggak lupa. Kalau hatinya butek, hitam, gak pernah mikir, gak mau bersihkan, cerdas tapi merusak sistem, tidak membangun. Ujung-ujung dari bupati merusak mayat yang berada di sana, menutupi kebobrokannya dengan peraturan daerah.
itu terbiasa tidak dibuka dengan uang. Maka Iqra di sini Bapak Ibu itu di dalamnya ada literasi, ini di dalamnya ada pemahaman, di dalamnya ada pengamalan, di dalamnya ada diskusi, seminar, workshop, apalagi jurnal, ada riset. Maksud saya biasa riset, ada dosen, ada guru. Karena puasa termasuk meriset iman kita. Maka setelah puasa, setelah tadarus, khataman untuk ayam, tapi tidak ada perubahan pada diri kita. Berarti ya, otak pikirannya belum loading. Jadi sinyalnya masih kalah dengan sinyal wifi kecepatan begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Quran yang turun pada bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Al-ayat sebagai petunjuk manusia. Bapak Ibu, saya analogikan dengan kalau kita beli produk elektronik, beli HP di dus itu ada tulisan kecil diselipin petunjuk, betul? Beli kulkas, beli elektro, pasti di dusnya selalu diselipin buku petunjuk. Supaya apa? Supaya kita bisa mengoperasikan yang kita beli teknologi dengan baik, tidak konsep yang bangkang, bisa berfungsi dengan baik. Begitu manusia, Allah ciptakan lengkap dengan petunjuk, yaitu Al-Quran. Diselipin Al-Quran supaya lisan wahyu tidak membuli, tidak bisa bulik, tidak bisa digibah. Tangannya tangan mengeser video ceramah, tulisan, tidak mengeser tulisan gambar-gambar yang tidak baik, tidak untuk menonjol orang, memukul orang. Itu kalau tidak baca petunjuk, salah gunakan tangan. Sama mata, tangan, kaki, pikiran, hati dikembalikan ke fitrahnya dengan Al-Quran. Ramadan bisa. Kalau kemarin tangannya masih ngajak orang, pukul orang, kakinya bukan tempat jalan-jalan yang baik, sekolah lolos ke mana, itu harus diriset. Konselor yang dibikin konselor itu, konselor BKK, konselor. Tugasnya meriset anak-anak supaya behaviornya kembali ke jalan yang benar, ke kehidupan sehari-hari yang efektif. Yang terganggu kehidupannya kita makin. Allah sama dengan Quran petunjuk manusia yang secara lurus dalam mengelola anggota tubuhnya. Kita seluruh tubuh punya Allah banyak, punya neneknya, tapi seluruh tubuh kita punya Allah SWT. Maka Quran datang di bulan Ramadan, diturunkan, dirancang untuk merubah peradaban yang ada di dunia. Maka dari itu, kenapa surat yang pertama perintah baca, bukan suruh puasa dulu, bukan disuruh sedekah dulu, bukan sholat dulu. Karena peradaban dibangun itu dengan ilmu saja, dan ilmu itu diperoleh dari membaca. Itu kita. Maka dari itu kita jangan salah, dilanjutkan, didiskusikan, diperdebatkan di kampus, ketemukan dengan wahyu, supaya tidak membaca hanya fasih tulisan, tetapi tidak tajam di pikiran. Baik, terima kasih itu saudara yang dapat kami sampaikan. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.